Film diawali dengan seorang pria bernama Adam Clay, mantan pasukan khusus rahasia negara yang dikenal sebagai The Beekeeper, sebuah organisasi rahasia di luar pemerintah yang menangani kasus di luar hukum. Dalam masa pensiunnya, Clay menyewa gudang milik Nyonya Parker untuk tempat tinggal dan juga untuk beternak lebah demi mendapatkan madu. Nyonya Parker, seorang pensiunan guru yang tinggal sendiri, menghabiskan waktunya sebagai kepala yayasan donasi anak-anak yang kurang mampu. Dengan adanya Clay, Nyonya Parker merasa bersyukur karena tidak lagi sendirian di rumahnya. Begitu juga Clay yang diperbolehkan tinggal di gudang tersebut. Siang itu, Nyonya Parker mengundang Clay untuk makan malam setelah pekerjaannya selesai. Nyonya Parker kembali ke rumah dan menyalakan laptopnya. Ternyata laptopnya terkena virus, memaksa dia menghubungi nomor yang sudah tertera. Namun, ternyata call center tersebut adalah nomor dari organisasi phishing yang berkedok perusahaan antivirus. Mereka mengendalikan laptop Nyonya Parker dari jarak jauh, mengakses riwayat akun tabungan, dan menipunya. Manajer perusahaan phishing United Data Group yang bernama Mickey Garnett memberikan alasan palsu tentang gangguan sistem dan meminta nomor rekening Nyonya Parker. Garnett mengirimkan jumlah uang yang jauh lebih besar dari yang diminta, berpura-pura sebagai kesalahan, dan meminta sisa uangnya dikembalikan. Tanpa curiga, Nyonya Parker mengakses tabungannya melalui laptop. Miss Parker, Namun, tiba-tiba saldo serta uang donasinya lenyap. That is what I am talking about. Come on. Di saat yang sama, Clay sibuk dengan lebahnya dan membuat stoples madu untuk Nyonya Parker. Dia hendak memenuhi undangan Nyonya Parker untuk makan malam. Namun, saat ingin masuk ke rumah, tidak ada jawaban dan rumah gelap. Clay memaksa masuk dengan membawa pisau dapur. Tiba-tiba, agen FBI bernama Verona, anak Nyonya Parker, muncul dan menodongkan pistolnya pada Clay. Mereka menemukan Nyonya Parker sudah tewas bunuh diri. Verona menghubungi rekan-rekannya untuk menyelidiki kasus ibunya dan Adam Clay. Clay ditangkap untuk diinterogasi, namun setelah mengakses laptop ibunya, Verona mengetahui penyebab bunuh diri ibunya, yaitu karena terkena phishing yang menghanguskan seluruh saldo rekeningnya. Kemudian, Clay dibebaskan karena dianggap bersih dan hanya penyewa gudang Nyonya Parker. Verona merasa bersalah dan meminta maaf kepada Clay karena menuduhnya sebagai pembunuh ibunya. Dia juga mengungkapkan bahwa United Data Group adalah buronan yang dicari oleh FBI. Pihak FBI kesulitan melacak lokasi organisasi tersebut. Clay kemudian menghubungi teman lamanya dan dengan cepat menemukan lokasi United Data Group. Who are these people? Clay lalu pergi ke lokasi membawa 2 jerigen bensin. Saat akan masuk, Clay dihadang oleh 2 petugas, namun dengan mudah melumpuhkannya. You're not going in. 1, 2, 3. There. You aware this? Setelah masuk, Clay menghadapi karyawan di sana, memaksa mereka berjanji untuk tidak menipu orang-orang yang kurang paham teknologi. I will never steal from the weak and the vulnerable again.
Clay menyuruh mereka semua segera keluar karena ia akan membakar gedung tersebut. Garnet bersama para penjaga yang sudah ada di sana berusaha menghentikan Clay. Namun, Clay berhasil menghabisi para penjaga. I got it. You fucking get him. Ia juga memasang sebuah bom, dan jika telepon masuk, bom akan meledak. Garnet disuruh keluar jika dirinya tak mau terbakar hidup-hidup. Bos United Data Group bernama Derek mendapat informasi dari Garnet bahwa gedungnya sudah habis terbakar oleh seorang peternak lebah. Mendengar hal itu, Derek tak percaya sama sekali. Derek kemudian meminta Garnet untuk mencari tahu informasi pria tersebut dan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Yeah, no, I understand. I'll get it done. Di sisi lain, Verona mendapat laporan tentang kebakaran gedung yang sudah menipu ibunya. All the CCTV footage. Reception's car saw everything, but no one's talking. Eloise Parker. Garnet akhirnya menemukan lokasi Clay yang saat itu sedang sibuk dengan lebahnya. Saat Clay pergi, Garnet dan anak buahnya menghancurkan sarang lebahnya serta mengikuti Clay. Fucking beehive. What? He breaks my shit. You break his shit. Clay yang sudah sadar sejak tadi bersiap-siap untuk membantai Garnet beserta anak buahnya di dalam gudang. Namun, Clay tak menghabisi Garnet dan memilih untuk meninggalkannya begitu saja. You empty, boy! Dude, we can talk. Verona yang sedang melakukan interogasi tiba-tiba mendapatkan kabar jika gudang di rumah ibunya terbakar. Sesampainya di sana, Verona dan suaminya yang juga agen FBI menemukan tanda pengenal milik karyawan United Data Group dan dapat disimpulkan bahwa mayat yang mereka temukan adalah karyawan. Verona juga menduga bahwa semua ini ada hubungannya dengan Adam Clay. Garnet berhasil selamat dan kabur dari tempat itu. Di perjalanan, dia melaporkan kejadian tersebut kepada Derek bahwa semua rencananya gagal total dan semua jari kanannya sudah dipotong oleh Clay. Derek yang mendengar hal itu sangat terkejut dan penasaran siapa sosok pria tersebut. You bleeding? What do you mean bleeding? My fingers? You cut him off. Okay, fuck off. He. Who the fuck is he? Tell me who he is right now. And it fucks with beehives. He fucks with beehives. Clay yang ternyata membuntutinya datang menghampiri. Clay menghajar Garnet dan melemparnya ke laut beserta truknya. I fucking can't move! What the fuck, bro? Kejadian itu didengar langsung oleh Derek karena teleponnya masih tersambung. Clay kemudian mengambil telepon Garnet dan mengatakan bahwa ia akan memburu Derek serta membakarnya hidup-hidup. Verona dan rekannya penasaran akan identitas Adam Clay karena di database milik FBI tidak tercantum identitasnya sama sekali. Mereka menduga bahwa Clay adalah seorang anggota organisasi rahasia pemerintah. Tak lama kemudian, Verona mendapat kabar bahwa tubuh Garnet sudah ditemukan tewas. Derek meminta kepada kepala keamanan perusahaan
Wallace untuk mencari tahu siapa Clay. Setelah mengetahui bahwa dia adalah mantan anggota B. Picker, Wallace menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Dia memberitahu Derek bahwa dia sudah membuat marah orang yang salah. There's nothing I can do or anybody else to stop it. Wallace menghubungi ibu Derek dan ternyata adalah Presiden USA, Jessica. Jessica memohon Wallace untuk melindungi putranya. Wallace kemudian menghubungi Direktur CIA, Janet, untuk meminta informasi mengenai Adam Clay. Why are you calling me on the never? Busy making funeral arrangements? I need He's retired from the program. Setelah mengetahui status Adam Clay yang sudah tidak aktif lagi, Wallace pun meminta anggota B. Picker yang lain untuk segera menghabisi Adam Clay. Tak butuh waktu lama, Adam Clay yang sedang mengisi bensin tiba-tiba diserang oleh anggota B. Picker yang lainnya yang bernama Anna. Namun, Clay mampu menghabisinya dengan mudah. Look, you've been a busy bee. You're supposed to be retired. Wallace lalu menghubungi mantan anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Ia menjelaskan tentang B. Picker yang ada di CIA, dan semua anggota B. Picker ditugaskan untuk menjaga sarangnya, yaitu negaranya sendiri. Dengan kata lain, anggota B. Picker bisa bertindak semaunya demi kepentingan negara. Setelah itu, Wallace membohongi semua anak buahnya bahwa Adam Clay sudah pensiun, dan sebagai seorang mantan B. Picker, Clay sudah tidak berguna untuk kepentingan negara. Wallace segera meminta anak buahnya untuk menghabisi Clay secepatnya.